Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinah. Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratus Syifa, Suratus Syafiyah, Suratul Du'a, Suratul Tolab, dan lain sebagainya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Hampir semua umat Islam menghafal surat ini di luar kepala karena merupakan surat pembuka dan juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surat ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti?" Beliau berjalan sambil menggandeng tangan saya. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran." Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Itulah sab'ul masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu banyak yang sudah mengetahui daripada keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah ini yang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Namun kami akan mengulas bukti keajaiban dari surat Al-Fatihah ini yang nyata dan benar-benar dialami oleh satu keluarga yang sedang dalam keadaan terjepit. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Ghonim yang di-PHK dari pekerjaannya. Pak Ghonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tidak ada lagi proses diplomasi, negosiasi atau musyawarah. Semua buntu, dan jalan satu-satunya adalah dengan segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar, pemilik kontrakan, harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Ghonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya, proses penyitaan rumah tersebut akan dilakukan keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Ghonim tidak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Ghonim dan istri serta ketiga anaknya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua duduk di kelas 1, dan anak ketiga masih balita. Segera membereskan rumah dan mengemasi barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Ghonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan kepada tetangga selama beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Dia sendiri menginap di masjid di dekat rumah. Kebetulan dia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Ghonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat istrinya tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Ghonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan.
Bagi Pak Ghonim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Ghonim berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun subuh hari sekitar pukul jam 4, dilihatnya si sulung yang bernama Raffi sedang sholat. Keduanya tidak pernah melihat Raffi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus terkagum. Saat Raffi berdoa, Pak Ghonim dan istrinya mendengar anak yang baru duduk di bangku kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah, mungkin ratusan kali atau bahkan lebih. Sambil menengadahkan tangan ke atas, Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Sesudah sholat, Raffi berkata kepada ibunya, "Ibu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz bahwa Allah suka mendengarkan surat Al-Fatihah." Raffi baru ingat tadi malam. Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya langsung mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Ya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tak disangka setelah selesai sholat subuh, HP lama Pak Ghonim berdering. Ternyata Pak Mugni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti menggambarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Ghonim yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Ghonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan nak. Alhamdulillah. Hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Ghonim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Ghonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Ghonim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak atas doa dan usaha seorang hamba mau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran, seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Al-Fatihah juga mengandung prinsip-prinsip asasi semua surah-surat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.